Muslimin jamaah Jumat hafizani wa hafizakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu senantiasa untuk memperhatikan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa khairuz zadi at-taqwa. Paling baiknya, paling bagusnya, paling berharganya bekal kita kelak di akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di bulan yang istimewa, sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah an ya'budu lahu fiha min ashr Dzulhijjah." Tidak ada, kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah jikalau hamba tersebut beribadah di hari tersebut melebihi dari hari 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, jikalau ada seseorang, jikalau dari hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah lebih cintai. Maka kalau ada seseorang di antara kita, seseorang dari umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ibadahnya lebih bagus, di hari-hari yang lain bagus, tapi khusus dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10 dia lebih bersedekah, dia lebih bersedekah lagi, membantu orang dia lebih lagi, sholat berjamaahnya lebih rajin lagi, beramal solehnya lebih rajin lagi. Maka pahalanya itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu shaumu kulli yaumin minha bi saumi sanatin. Orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, satu harinya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh para malaikat dari perintahnya Allah, dia seakan-akan puasa 1 tahun. Pahalanya seperti dia puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Jikalau ada seorang hamba setiap malam dari tanggal 1 hingga tanggal 10 nanti dia tahajud, dia membaca Al-Qur'an, dia membaca istighfar, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan beribadah di malam Lailatul Qadar. Alangkah besarnya pahala yang telah dianugerahkan Allah kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak gunakan sungguh-sungguh keterlaluan, maka kita akan rugi kelak kalau kita tidak menggunakan hari-hari tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Lalu ada amalan di bulan ini yang mana kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun
kelebihan dari rezekinya. Dia cukup makan, cukup segala kebutuhannya cukup. Ada uang lebih, lalu dia tidak berkorban. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, "Fala yakrubanna musallana." Jangan macam-macam orang yang kaya, orang yang punya uang, dia tidak berkorban. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Na'udzubillah. Kalau di dunia saja Rasulullah tidak mau dekat dengan dia, apalagi kelak di akhirat. Apalagi kelak di akhirat yang mana semuanya manusia ingin mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia pasti tidak akan mendapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Iya, menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, udhiyah, menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Akan tetapi untuk madhab-madhab selain Imam Syafi'i, sebagian mengatakan wajib bagi orang-orang yang mampu berkorban, dia tidak berkorban. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita taufik hidayahnya, sehingga kita mampu untuk mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Inna ahsanal kalam, kalamullah al-malikul